Jadi gimana, Mak? Lilis jadi berangkat apa enggak? Soalnya Lilis bakalan jadi nikah sama Aceng. Alhamdulillah. Terus nikahnya jadinya kapan, Mak? Ya justru itu Mak nanya dulu sama kamu. Insya Allah sih Lilis jadi berangkat, Mak. Karena ada TKW dari Tegal yang mengundurkan diri. Nah, jadi posisi dia... Untuk ngapain sih? Kamu sih susah bingit sih ajakin ngobrol. Padahal kan aku mau cerita penting sama kamu. Penting buat kamu, buat cuma enggak. Beneran Encut, tadi Aindra nelfon aku, terus bilang katanya mau datang ke Ciraos besok. Emangnya kamu yakin Indra teh besok bakalan datang ke Ciraos? Nih ya, kalau cucu mah nggak yakin sama sekali. Yakin lanjut. Orang udah sampai nelfon aku, itu kan artinya serius. Artinya dia perhatian sama aku, terus bener-bener besok mau datang ke Ciraos. Emangnya ngomong apa aja di telepon? Tadinya mah mau ngobrol banyak Encut, tapi gara-gara aku grogi, jadinya ya udah deh, gak bisa ngobrol banyak. Handphonenya jatuh pas aku habis ngomong halo. Terus dia bilang kan, besok mau datang ke Ciraos, akunya makin shock. Terus pas aku lagi mau ngambil teleponnya, pas mau ngomong lagi, udah keburu putus teleponnya. Aku pengen telepon balik, kan akunya malu Encut, gengsi. Tapi kalau dia sampai nelfon aku, terus bilang kalau besok dia mau datang ke Ciraos, itu berarti dia care bingit sama aku. Tut, hati-hati sama cowok yang kenalan dari internet. Bisa jadi tuh Indra Aming itu mah pasti. Mams, padahal aku udah sengaja ngomong jauh-jauh dari Mams. Kenapa Mams masih bisa denger? Kamu tuh belum tahu cowok, Tut. Berarti kan harusnya Mams nyemangatin aku. Kalau Mamsnya kayak begini, pokoknya jadi bete. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oma? Mak, Mama ada? Di dalam? Oh iya, Mak masuk ya. Yuk. Suha. Assalamualaikum. Dari suaranya Yoyo udah tahu kalau Mas Suha yang datang. Duduk, Mak. Yo, Mak boleh ngomong sebentar? Boleh, Mak. Ada apa? Soal Lilis. Oh, kalau gitu kita ngobrol di dalam aja yuk, Mak. Iya. Mari, Mak. Ayo. Assalamualaikum Pak Ustadz RW. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz RW. Waalaikumsalam. Duduk. Pak Ustadz RW ada apa manggil saya? Coba kamu dengarkan saya baik-baik. Sebagai ketua PKK, saya perintahkan kamu untuk melaksanakan program baru saya. Yaitu pemberdayaan para lansia. Nanti kita akan buatkan para orang tua ini taman bermain. Yang kita sebut taman bermain lansia. Selain itu juga, para lansia ini kita aktifkan. Misalnya, Sain mengajarkan silat dan tarian ketuk tilu. Suha mungkin akan membagikan keahlian menyulamnya. Dan jangan lupa, buatkan kegiatan senam sehat untuk para orang tua. Instrukturnya bisa kamu sendiri atau orang lain yang kamu tunjuk. Ini semua semata-mata untuk mengantisipasi supaya kejadian Sain tidak berlanjut. Orang-orang tua di Ciraos ini harus merasa betah, harus merasa diperhatikan, dan tidak boleh lagi kesepian. Paham? Pak Ustadz RW, saya angkat tangan aja. Ampun, saya nggak sanggup Pak Ustadz. Kamu menolak perintah saya? Pak Ustadz RW, ini beneran Pak Ustadz. Terserah deh. Pak Ustadz RW pecat saya juga tidak apa-apa. Saya benar-benar nggak sanggup. Terserah Pak Ustadz RW mau bilang apa. Terserah Pak Ustadz RW mau benci saya. Saya nyerah Pak Ustadz. Saya benar-benar tidak sanggup.
Apes aku. Ketemu orang-orang yang nggak genah. Bisa nggak memenuhi target nih. Tunggu, Nok. Aduh. Kenapa? Saya teh mau pinjem duit. Katanya situ banyak duitnya. Bisa kan minjemin? Mau pinjem berapa? Oh, nggak banyak lah, 10 juta. Mau buat apa? Ya buat usaha dong, Nok. Oh, bagus itu, bagus. Tapi kamu harus pelajari dulu surat kontrak peminjamannya. Oke, boleh. Ya udah, ayo kita ke kantor. Kantor? Di mana kantornya? Ya udah, ke situ saja. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Situ duduk. aja. Rumahnya orang, nggak enak, nggak sopan. Udah duduk sini aja. Maklum, ini namanya kantor darurat. Ya, namanya bank keliling, bank pelecit. Ya, harap maklum. Nih, baca aturannya. Buat apa ini, mah? Sekarang mana duitnya? Kamu kerja apa? Nganggur. Nganggur. Oh, dasar bocah edan. Sudah nggak ada kerjaan, nggak ada agunan. Mau pinjam duit, nggak bisa. Gimana dasar tukang bohong? Katanya bisa minjemin duit. Udah. Saya nggak mau jelasin. Tak geblong. Ramen babar blas. Tukang bohong. Kosong bohong. Sepertinya penolakan Dudung ini bisa jadi ada kaitannya dengan konspirasi global untuk menghancurkan Ciraus, Pak Ustadz RW. Apa maksud kamu? Maksud saya, kalau para pejabat yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program kerja mundur satu persatu, maka dipastikan program tidak akan berjalan. Dan kalau tidak berjalan, maka akan ada kemandekan. Dan pada akhirnya, semua warga Ciraos akan bilang, pemimpinnya nggak becus ini. Kredibilitas Pak Ustadz RW sebagai pemimpin tertinggi akan pudar. Pusing saya. Jangan diteruskan, ngaco. Ini buktinya Pak Ustadz RW. Penolakan Dudung adalah tindakan indisipliner. Tapi siapa lagi yang bisa gantiin Dudung sebagai ketua PKK? Pak RT Dadang, Pak Ustadz RW, warga kelas A. Dan Ciko, dia adalah role model atau woman of year. Tidak bisa. Dadang sudah merangkap dua jabatan. Ketua RT dan bendahara RW. Atau gini saja. Karena tidak ada lagi kandidat. Maka kamu saya beri mandat. Untuk melaksanakan operasi intelijen. Guna mengintimidasi Dudung. Agar mau tetap jadi ketua PKK. Siap Pak Ustadz RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gimana, Mak? Lilis jadi berangkat apa enggak? Soalnya Lilis bakalan jadi nikah sama Aceng. Alhamdulillah. Terus nikahnya jadinya kapan, Mak? Ya justru itu Mak nanya dulu sama kamu. Insya Allah sih Lilis jadi berangkat, Mak. Karena ada TKW dari Tegal yang mengundurkan diri. Nah, jadi posisi dia itu akan digantikan sama Lilis. Timur Tengah? Rencananya sih begitu insya Allah, Mak. Alhamdulillah. Terus jadi nikahnya kapan, Mak? Ya justru kan emak nanya dulu.